Alaihim, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anakku terkasih. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Bersyukur hari ini kita bertemu kembali dengan keadaan yang baik dan kita kembali mensyukuri berkat Allah ini lewat pujian yang kita naikkan kepadanya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Bapa yang nyata kami rasakan sampai dengan saat ini. Berkat penyertaan dan kasih-Mu, kami boleh ada dan memuliakan nama Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kami laksanakan saat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar bukan saja kami memahami kehendak-Mu, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan demikian. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Firman Tuhan hari ini atau pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Di sini Raja Salomo mengungkapkan betapa banyak yang sudah dia lakukan. Segala sesuatu dia lakukan. Bahkan Salomo bukan saja raja yang paling kaya. Ia juga memiliki hikmat yang luar biasa.
Tambahan lagi, semasa hidupnya ia tidak mengalami masa peperangan. Karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuh di sekelilingnya. Segala pekerjaan yang menyenangkan hati menurut versi dunia sudah dilakukannya. Salomo bahkan mengatakan pada ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Menariknya, berbekal semuanya itu, Salomo tidak merasa bahagia. Dia tetap melanjutkan kata-katanya. Dan ia menyatakan, lihat, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang 11. Ibu bapak, saudari, saudara dan anak-anakku yang terkasih. Salomo merasakan tidak ada sukacita, tidak ada bahagia. Melakukan segala pekerjaan yang besar sekalipun. Bahkan dia membuat taman-taman, ada kolam, lalu kemudian rumah-rumah yang dibangun begitu apiknya. Tetapi itu semuanya dianggapnya sia-sia. Seperti menjaring angin. Bagaimana pekerjaan menjaring angin? Bisakah kita menjaring angin? Namanya jaring itu juga sudah ada lubang-lubangnya. Lalu kita pakai untuk menjaring, apakah itu bisa ketangkap anginnya? Jadi itu sebuah gambaran dari pekerjaan yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Setiap manusia yang menggantungkan kebahagiaan kepada materi atau hal-hal yang duniawi, pada akhirnya pasti akan mengalami kekecewaan. Mengapa? Karena kebahagiaan sejati bukan bersumber dari segala yang ada di luar manusia. Melainkan kebahagiaan sejati itu ada di dalam hati kita. Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, agar apapun yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini tidak menjadi sia-sia, marilah kita fokus pada perkara-perkara yang bersifat kekal. Selama kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari-hari kita di dunia ini, biarlah kita terus menabur dalam roh. Mengumpulkan harta surgawi. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Jadi, apa yang dilakukan oleh Salomo? Yang tadi awal mulanya dia melakukan tugasnya sebagai seorang raja, berserah penuh kepada Allah, melibatkan Allah dalam segenap kehidupannya. Bahkan dia mempersembahkan korban bakaran untuk memuliakan Allah beserta segenap umat. Atau rakyat diajak untuk semuanya mempersembahkan korban bakaran, memohon pertolongan Tuhan. Tetapi pada proses selanjutnya, Raja Salomo merasakan tawar hati bahwa apa yang dilakukan sia-sia saja. Hari ini kita boleh belajar untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan berlandaskan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kita memiliki kebahagiaan. Ketika kita melakukannya di dalam Tuhan dan untuk Tuhan, maka itu tidak akan kembali sia-sia. Itu akan menjadi berkat bagi kita. Kita dapat menikmati kebahagiaan di dunia ini. Dan juga beroleh kehidupan kekal yang dijaminkan oleh Allah
lewat putranya Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Ibu Bapa, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Tetapi kalau kemudian semua hanyalah kesia-siaan, bukan berarti pengkhotbah atau Salomo menyesali dan merasa perlu harus memaafkan dirinya. Ia masih mencari nilai dalam hidupnya, nilai kebahagiaan dalam hidupnya. Hari ini mari kita lanjutkan aktivitas kita dengan terus mengingat firman Tuhan hari ini lewat Salomo yang mengingatkan, sambil kita bekerja, pikirkanlah juga yang dapat memberi kebahagiaan hidup. Jadi bekerja bukanlah kita mau meraih kekayaan atau impian kita semata di dunia ini. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sebuah ibadah kepada Allah. Ketika kita melakukannya untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dalam setiap karya yang kita lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari yang Tuhan masih sediakan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau pada saat ini kami boleh menikmati firman-Mu. Melalui Raja Salomo kami diingatkan untuk mengerjakan pekerjaan yang kekal, yang Tuhan kehendaki. Agar setiap kali kami melakukan pekerjaan kami melakukannya sebagai ibadah kepada Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah. Maka kami percaya kami akan memperoleh berkat, kebahagiaan dan sukacita lewat setiap pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Engkau menjauhkan dari kami pikiran-pikiran yang sering mengembara untuk menimbun kekayaan lewat pekerjaan yang kami lakukan, lewat segala usaha yang kami lakukan, yang pada akhirnya semuanya menjadi sia-sia seperti menjaring angin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, untuk kami terus berkarya layan, melakukan segenap pekerjaan kami, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, sebagai bentuk ungkapan syukur atau ibadah yang sejati dalam kehidupan kami. Agar nama-Mu terus dimuliakan lewat kehadiran kami, dan kehadiran kami bermakna bagi setiap orang yang kami jumpai, serta kami menjalani kehidupan dengan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Ini ungkapan syukur dan doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.